bersyukur ya Tuhan. Kau telah naik ke surga, Kau meninggalkan Roh Kudus-Mu yang menopang, yang menolong selalu. Terima kasih ya Tuhan. Sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami, sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita percaya Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bersama-sama Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, mari kita minta sungguh-sungguh Tuhan jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Minta sungguh-sungguh Tuhan jamah hati kita, jamah kami Tuhan, jamah hati. Amin. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
persembahan yang manis dan harum di hadapan. Kami juga rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu. Urapi, pakai Tuhan, untuk kami boleh mendengar titah-titah-Mu. Berikan kami hati yang mau dengar, yang mau percaya, dan yang mau melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Kami siap menerima. Haleluya. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah secara online di MDC Magelang. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan sedang menonton ibadah online, tetapi saudara sedang mengikuti ibadah online. Seperti ibadah pada umumnya, hanya ini dilakukan di rumah kita masing-masing. Jadi saat memuji Tuhan, saudara ikut memuji Tuhan. Jadi saat menyembah Tuhan, saudara ikut menyembah Tuhan. Saat mendengar firman Tuhan, saudara fokus menaruh perhatian, dan kalau perlu saudara siapkan buku mencatat setiap khotbah yang disampaikan. Dan saya percaya berkatnya akan berbeda antara orang yang sekedar menonton ibadah online dengan orang yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah online. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah hampir 3 bulan hidup seperti ini. Tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan perlu saudara ketahui, sebentar lagi saudara, pemerintah akan mencabut PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan kita mulai masuk di dalam satu era yang baru, yaitu era new normal. Artinya saudara, pola hidup manusia akan berubah total. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kesulitan yang besar, badai yang besar, mungkin kita akan hadapi. Oleh sebab itu, hari-hari ini ada banyak orang yang takut dan khawatir apa yang akan terjadi terhadap perekonomian mereka. Oleh sebab itu hari-hari ini ada banyak orang yang takut dan khawatir apa yang akan terjadi terhadap pekerjaan mereka, apa yang akan terjadi terhadap kesehatan mereka, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Ada badai di hadapan kita, ada kesulitan di hadapan kita. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-52. Ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah.
Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul perikop yang baru saja kita baca adalah Yesus berjalan di atas air. Cerita yang sama atau perikop yang sama juga ditulis oleh Injil Matius dan Injil Yohanes. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam membaca sebuah kisah atau perikop di dalam Injil, usahakan juga untuk membaca dari Injil yang berbeda. Saya jamin isinya tidak bertentangan satu dengan yang lain, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga saudara mendapatkan sebuah cerita yang lengkap. Sebagai contoh, di dalam Injil Markus dan Yohanes tidak diceritakan Petrus berjalan di atas air, tetapi Injil Matius mencatat Petrus berjalan di atas air. Matius 14 ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, seringkali kita menjumpai cerita tentang badai. Yesus pernah meneduhkan badai. Yesus pernah berjalan di atas badai. Bahkan di dalam perjanjian lama, orang percaya diumpamakan seperti Raja Wali yang diciptakan untuk terbang tinggi mengatasi badai. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa yang dimaksud dengan badai? Badai adalah angin yang bertiup secara ekstrim dan secara tiba-tiba yang membuat gelombang laut menjadi besar dan sangat-sangat membahayakan. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini, siapapun saudara, baik saudara sebagai pelayan Tuhan atau saudara sebagai jemaat biasa, saudara akan menghadapi yang namanya badai. Badai ekonomikah? Badai keluargakah? Atau badai sakit penyakit? Dan seringkali yang namanya badai datangnya secara tiba-tiba, tidak bisa diprediksikan. Bahkan seringkali badai itu datangnya beruntun. Yang satu belum selesai, datang badai yang nomor 2. Badai yang nomor 2 belum selesai, datang badai yang nomor 3. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak peduli sebesar apapun badai tersebut, ada berita yang baik pada pagi hari ini. Allah mendesain orang percaya untuk hidup mengatasi badai, bukan masuk ke dalam badai. Sekali lagi saudara, ada berita yang baik pagi hari ini. Allah mendesain saudara dan saya bukan untuk hidup masuk ke dalam badai, tapi Allah mendesain orang percaya untuk mengatasi badai. Paulus pernah dihantam badai berhari-hari saudara. Tetapi badai itu tidak bisa menenggelamkan Paulus. Tetapi justru Paulus terdampar di Pulau Malta dan terjadi kebangunan rohani yang besar di Pulau Malta. Nuh pernah dihantam badai selama 40 hari 40 malam. Sementara semua binasa, tapi Nuh bisa mengatasi badai.
Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau didesain oleh Allah bukan untuk masuk ke dalam badai. Engkau didesain oleh Allah untuk bisa mengatasi badai. Buat Raja Wali, ketika ada badai besar, itu adalah kesempatan untuk Raja Wali bisa terbang lebih tinggi lagi. Semakin besar badai, semakin dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Engkau diciptakan bukan untuk masuk ke dalam badai, tapi engkau diciptakan untuk mengatasi badai. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kisah ini ditulis oleh ketiga Injil. Dan saya mencoba untuk menggabungkan dari ketiga Injil, sehingga saudara bisa mendapatkan sebuah kisah yang lengkap. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak, di sebuah bukit, yaitu di dekat Betsaida di sisi timur laut Danau Galilea atau Danau Tiberias. Kapan peristiwa ini terjadi? Alkitab dengan jelas mengatakan peristiwa ini terjadi menjelang malam hari, yaitu kisaran sekitar jam 6 sore. Karena pergantian waktu pada saat itu terjadi bukan pada saat jam 12 malam, tetapi pergantian waktu pada saat itu ditentukan ketika matahari terbenam, yaitu kira-kira sekitar jam 6 sore. Menjelang malam hari, murid-murid diperintahkan oleh Yesus untuk bertolak ke seberang. Jadi saudara, murid-murid bertolak ke seberang bukan karena inisiatif murid-murid. Mereka bertolak ke seberang karena diperintahkan oleh Yesus, saudara. Saudara, Danau Galilea atau Tiberias tidak terlalu besar ukurannya. Kurang lebih 166 km persegi. Danau Toba 10 kali lipat lebih besar. Jadi dari satu sisi Danau Galilea bertolak ke sisi Kapernaum, itu jaraknya kurang lebih 13 mil. Kalau dikonversikan ke kilometer adalah kurang lebih sekitar 20 kilometer. Dan angin yang bertiup saat itu namanya adalah angin sakal. Artinya angin yang bertiup berlawanan dengan arah kapal. Saudara, kira-kira jam berapa Yesus menghampiri murid-muridnya? Injil Markus mencatat pada saat jam 3 malam. Berarti saudara, murid-murid dengan susah payah mendayung selama 9 jam, saudara. Dalam 9 jam mendayung, kira-kira sudah berapa mil mereka mendayung? Injil Yohanes mencatat sesudah mereka mendayung 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Jadi saudara, mereka baru mengarungi 1/5 dari perjalanan yang seharusnya mereka tempuh. 1/5 perjalanan mereka tempuh dengan waktu 9 jam. Dan masih ada 4/5 perjalanan yang lainnya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, 9 jam mendayung tentunya membuat murid-murid menjadi capek, letih, saudara. Kesimpulan, tanpa Yesus hidup ini sangat melelahkan. Tanpa Yesus di dalam perahu, hidup akan menjadi capek, saudara. Dan akhirnya hidup menjadi pesimis. Berapa banyak orang mengatakan, Pak, hidup ini rasanya capek, hidup rasanya melelahkan. Oleh sebab itu, Yesus memberikan sebuah penawaran. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kesimpulan, dalam hidup ini setiap saudara akan menghadapi yang namanya badai. Dan badai bisa datang secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksikan. Tapi ada berita yang baik, saudara, tidak peduli sebesar apapun badai tersebut, Allah mendesain orang percaya untuk hidup mengatasi badai. Tanpa Yesus dalam perahu, hidup akan menjadi capek. Tetapi jika ada Yesus di dalam perahu, hidup menjadi ringan, hidup menyenangkan. Dan apa yang terjadi setelah Yesus masuk ke dalam perahu mereka? Alkitab katakan seketika itu juga mereka sampai tujuan. Bukankah ini mujizat?
9 jam mereka mendayung, mereka hanya bisa menempuh 2 atau 3 mil atau 1/5 perjalanan. Tetapi ketika Yesus masuk ke dalam perahu, Alkitab katakan seketika itu juga mereka sampai ke tujuan. Artinya saudara, kalau Yesus ada di dalam perahu, maka badai tidak dapat menghalangi mereka. Sebaliknya perjalanan menjadi menyenangkan dan menjadi enak. Ada 2 hal yang saya jumpai tentang kesetiaan Allah di dalam peristiwa Yesus berjalan di atas badai. Yang pertama saudara, Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya Dia wujudkan dengan menyertai murid-murid ketika sedang kesulitan dalam menghadapi badai. Kalau Dia perintahkan saudara, maka Dia akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah dalam Ibrani 13 ayat 5b Dia katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang kedua, Dia adalah Allah yang setia. Dan kesetiaannya Dia wujudkan dengan cara memperhatikan. Dari tempat yang jauh saudara, di atas bukit, Yesus memperhatikan apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Murid-muridnya sedang susah payah mendayung saudara. Dan Dia Allah yang bukan hanya sekedar memperhatikan lalu geleng-geleng kepala. Dia Allah yang memperhatikan lalu Dia tinggalkan tempatnya, lalu Dia menghampiri murid-murid. Setelah Dia menghampiri murid-murid, Dia masuk ke dalam perahu dan Dia meneduhkan badai. Dan bukan hanya sekedar meneduhkan badai, lalu Ia menghantarkan murid-murid sampai ke tempat tujuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang bagaimana kita bisa mengalami kesetiaan Tuhan? Kenapa sebagian orang bisa menikmati janji Tuhan, tapi sebagian orang tidak bisa menikmati janji Tuhan? Khususnya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan yang ada di hadapan kita saudara. Bagaimana caranya? Yang pertama saudara, percayai bahwa kuasa Tuhan lebih daripada hukum yang berlaku. Saudara, mujizat yang Yesus lakukan berjalan di atas air, Yesus sedang melawan sebuah hukum alam yang seharusnya berlaku sebuah hukum Archimedes. Berat jenis suatu barang kalau kurang dari 1 saudara, maka barang tersebut akan mengapung. Atau sebaliknya, berat jenis suatu barang yang lebih besar dari berat jenis air, maka orang tersebut akan tenggelam. Dan kalau Yesus bisa berjalan di atas air, artinya Yesus sedang menentang hukum alam yang ada. Dan bukan hanya saja Yesus yang berjalan, Petrus pun berjalan di atas air. Artinya Petrus juga berjalan melawan hukum alam yang ada. Bukankah firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama bisa berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya kuasa Yesus sanggup melawan hukum yang berlaku. Kuasa itu ada dalam setiap orang percaya. Kalau ada orang dunia mengatakan tidak mungkin, mustahil, artinya mereka tunduk kepada hukum yang berlaku. Tetapi bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil, karena Tuhan berikan kuasa kepada setiap orang percaya. Petrus berjalan di atas air, artinya Petrus menentang hukum yang ada. Saudara, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang dunia percaya bahwa ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa sembuh saudara. Seperti HIV, kanker stadium 4 tidak bisa sembuh. Artinya apa? Artinya mereka tunduk kepada hukum alam. Kita percaya sebagai orang percaya bahwa semua penyakit itu bisa disembuhkan sebab Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Buat saudara dan saya, kita sedang melawan, menentang hukum yang berlaku. Yang kedua, untuk bisa menikmati janji kesetiaan Tuhan, yang kedua, fokus kepada janji firman Tuhan lebih daripada pikiran atau panca indera saudara. Ketika Petrus berfokus kepada perintah Tuhan, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Saya tidak tahu berapa meter Petrus berjalan saudara.
Sepanjang ia berfokus kepada perintah Tuhan, dia bisa berjalan. Tetapi ketika Petrus mulai terpengaruh, saudara, dengan berfokus kepada panca indera, dikatakan angin mulai, dia rasakan angin yang bertiup. Maka ketakutanlah Petrus dan Petrus tenggelam. Bapak ibu saudara sekalian, di situasi seperti ini saudara, ada badai yang akan kita hadapi. Mari tetap berfokus kepada janji Allah. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau saudara hidup berdasarkan apa yang kau lihat, maka saudara akan tenggelam. Tetapi berbeda kalau saudara hidup karena percaya akan janji Allah, saudara akan berjalan di atas air. 2 hal inilah yang akan membuat kita bisa mengatasi kesulitan atau badai. Percaya akan kuasa Tuhan melebihi kepada hukum yang berlaku. Yang kedua, fokus kepada firman. Jangan berfokus kepada panca indera. Maka saudara bisa mengatasi badai. Engkau tidak akan pernah tenggelam di dalam badai. Dan sebaliknya engkau akan berjalan di atas badai. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Kami sadar kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu karena kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang ajaib di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu yang sempurna di situasi-situasi yang ada di hadapan kami. Kalau sebentar lagi PSBB akan dicabut oleh pemerintah, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami percayai, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan Engkau. Aku berdoa Tuhan, biar badai yang ada di hadapan kami, bersama dengan Engkau, kami akan mengatasinya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya akan kuasa-Mu, melebihi dari apapun hukum yang berlaku di dalam dunia ini. Ajar kami untuk berfokus kepada firman-Mu lebih daripada hidup menggunakan panca indera kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan hidup ini sepenuhnya di dalam genggaman tangan Tuhan. Lindungi kami, jagai kami secara khusus menjelang memasuki era yang baru, yaitu era new normal. Biar kami boleh mengalami perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.